Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan mempelajari fikih untuk kelas 7 semester ganjil. Teman-teman, di pelajaran pertama ini kita akan mempelajari tentang bersuci dari najis dan hadas beserta alatnya. 1. Pengertian bersuci dari najis dan hadas atau toharoh. Toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Teman-teman, di dalam hukum Islam ada 3 macam najis, yaitu 1. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan atau sedang. Jenis najis tersebut ialah bangkai, darah, nanah, muntah, kotoran manusia, dan binatang. Yang ketiga, najis mughalazah. Najis mughalazah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Selanjutnya, di sini ada alat-alat untuk bersuci. A. Air. Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7 macam. Air hujan, air sungai, air dari mata air laut, air sumur, air salju, dan air embun. Air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu 1. Air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, air musyamas atau air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari. Ketiga, air mustamal atau air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Keempat, air mutanajis atau air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yaitu air telah memasukkan benda najis atau yang terkena najis. Selanjutnya, alat-alat untuk bersuci adalah benda padat. Benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah kayu, batu, tisu kering, tanah, pecahan genting, atau benda-benda lainnya. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih. Selanjutnya, untuk materi yang kedua adalah sholat fardu. Sholat secara bahasa berarti doa. Secara istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib juga disebut juga dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yang berarti salat yang harus dikerjakan orang Islam yang telah memenuhi syarat. Sholat wajib dibagi menjadi 2 macam, yaitu sholat fardu ain atau seluruh umat Islam wajib menjalankannya, dan sholat wajib fardu kifayah atau apabila salah seorang telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Syarat sah sholat ada 2 jenis, yaitu syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Syarat sah sholat ada 4. Yang pertama adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang kedua, menutup aurat, atau aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut.
sedangkan perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Ketiga, telah masuk waktu sholat. Keempat, menghadap kiblat. Selanjutnya, di sini ada syarat wajib sholat. Yang pertama adalah Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat suci dari haid dan nifas bagi perempuan, kelima telah sampai dakwah kepadanya, dan keenam terjaga tidak sedang tidur. Teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah sholat berjamaah. Dalam mengerjakan sholat baik sendiri atau bersama harus selalu berusaha menjaga kekhusyukan. Secara bahasa, khusyuk berasal dari kata khasyaan yaksha ukhusyuan yang berarti memusatkan penglihatan pada bumi dan meringankan suara pada saat sholat. Secara istilah, syara khusyuk ialah keadaan jiwa yang tenang dan tawadu. Kemudian khusyuk di hati sangat berpengaruh dan akan tampak pada anggota tubuh lainnya. Syarat sah sholat berjamaah diantaranya adalah ada imam. Makmum harus berniat mengikuti imam. Dikerjakan pada satu tempat, tidak terpisah terlalu jauh, dan salat makmum harus sesuai dengan imam. Makmum yang salat berjamaah ada yang mengikuti dari awal sampai akhir, dan ada pula yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah dengan imam di rakaat pertama. Makmum yang mengikuti seluruh gerakan imam dari awal sampai akhir disebut mufaqih. Adapun makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah dengan imam di rakaat pertama disebut masbuk. Materi selanjutnya adalah zikir dan doa setelah sholat. Kata zikir menurut bahasa artinya ingat, sedangkan zikir menurut pengertian syariat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah untuk selalu mengingat kekuasaan dan kebesarannya, sehingga kita terhindar dari penyakit sombong dan takabur. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Di sini ada beberapa bentuk dan cara berzikir. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur. B. Zikir dengan lisan atau ucapan, yaitu dengan cara mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya mengandung asma Allah. C. Zikir dengan perbuatan, yaitu dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di sini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa, antara lain A. Memulai berdoa dengan membaca basmalah. B. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa dan mengusapkan kedua tangan pada wajah setelah selesai. C. Ketika berdoa disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. D. Menggunakan suara yang lemah lembut. E. Menggunakan lafaz-lafaz doa yang terdapat di dalam Al-Quran atau hadis. Selanjutnya, waktu yang utama untuk berdoa adalah A. Waktu tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir dan waktu setelah sholat 5 waktu. B. Pada hari Jumat. C. Waktu antara azan dan iqomah. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, doa di antara azan dan iqomah tidak ditolak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. D. Waktu seseorang sedang berpuasa. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, kepala negara yang adil, dan orang-orang yang teraniaya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Teman-teman, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi yang telah disampaikan kelompok 1 mudah untuk dipelajari oleh teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.